Aduh, ketemu lagi nih Mas Sindu. Mas Sindu, tadi komentarnya soal duplik yang dibacakan oleh Nikita Mirjani langsung dengan emosional sebagai wanita, dengan emosional sebagai terdakwa. Komentarnya Mbak Sindu. Kalau saya mengomentari ini adalah apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani memang dari hati ya, dari hati yang selama ini mungkin ingin disampaikan. Nah, pada momen inilah disampaikan oleh Nikita Mirzani. Apa yang dia rasakan semua dia sampaikan. Oke, itu eh, dupliknya dia bikin sendiri ya Mbak ya? Oh iya, Berapa halaman? kan saya nggak lihat tadi halaman berapa Oh, halaman dia. tapi cukup panjang ya. Sepertinya cukup panjang deh, apalagi dibacakan sendiri. Oke, ada arah Sekitar 20-an kalau nggak salah. 20 halaman mungkin ya. Iya, Ada arahan dari Mbak sebagai tim kuasanya soal materi-materi yang akan dia bantah di duplik itu. enggak ada arahan-arahan. Memang Nikita Mirzani yang menginginkan membacakan dupliknya dan membuat Itu, Mbak Mais dengan isi dakwaan, isi pembelaan dari Nick Mir segala macam komplit, terus kemudian itu juga yang apa yang protes terhadap yang dilakukan jaksa terhadap dirinya, terhadap tim kuasa juga. kenapa itu? Iya, artinya Mbak Sindu ini juga kagum terhadap isi pembelaan dari Nick Mir itu sendiri. Gimana ya? Kalau yang yang jelas apa namanya duplik yang dibuat oleh Nikita Mirzani adalah mengungkapkan apa yang menjadi apa namanya perasaannya, kemudian apa yang ada di dalam fakta persidangan tidak sesuai itu diungkapkan semua begitu. Gimana? Ya kalau saya balik tidak perlu dia bilang berapa besar kecilnya, tapi yang saya mau nih kita bebas kan boleh. Nah itu setelah saya bilang statement-statement yang begitu itu semuanya asumsi mereka saja gitu. Jangan mendahului majelis hakim juga dalam persoalan ini gitu kan. Sama seperti tadi kami sampaikan di duplik, jaksa itu seperti orang yang menguasai semuanya, ya. Dia bisa memprediksi bahwa Nikita itu akan dihukum berat, mengakibatkan hukuman berat dan lain sebagainya. Lah, emang dia siapa dalam perkara ini gitu loh. Dalilnya dia adalah penguasa dan pengendali perkara. Penguasa dan pengendali perkara terus kemudian bisa diasumsikan hakim bisa dikendalikan sama mereka begitu. Itulah yang saya bilang, kalau mereka berstatement seperti itu, saya juga berstatement sebaliknya. Tidak peduli siapapun hakimnya, tidak peduli siapapun jaksanya, yang jelas nih kita dengan fakta persidangan harus bebas gitu. Bang, menanggapi dokter Richard Lee yang menyebarkan video bukan apa namanya hasil chat DM. DM ya, isi DM percakapan dengan Nikita Mirzani dan menuding bahwa Nikita Mirzani menggunakan handphone di Kapan lapas baru-baru ini. Jadi dokter Richard Lee saling DM dengan Nikita bagaimana Mirzani. logikanya nih kita dalam situ nggak pegang handphone, bagaimana dibilang melakukan chat-chatan? Ini kan juga hal yang tidak benar juga gitu. Maksud saya di luar daripada itu ya, saya sebenarnya tidak mau menanggapi ya soal soal persoalan di luar dari persidangan ini gitu. Tapi setahu saya sering besuk nih kita di sana tidak pegang handphone. Jadi logikanya bagaimana bisa ada chat-chatan segala macam. Tapi si pengetahuan abang siapa yang membalas chatnya si dokter Richard Lee itu bang? Itu akunnya nih kita apa? Akunnya Nikita. Ya, nggak tahu. Kan akunnya mungkin dipegang sama asistennya dan segala macam. Tapi nggak mungkin lah kalau asistennya itu kalau mau membalas chat segala macam misalnya pun ada gitu ya, kan di sana itu ada alat komunikasi juga yang disiapkan kan, pasti dia berkomunikasi melalui lapas atau rutan itu. Di rutan itu juga ada alat komunikasi yang disiapkan oleh petugas rutan gitu. Jadi misalnya ketika saya misalnya kan akan berkomunikasi dengan kita, saya harus menghubungi ke itu atau saya meminta izin dulu untuk berbicara kepada kita melalui alat komunikasi yang ada di sana. Saya pikir itu tidak ini ya, tidak benar pertama, yang kedua juga tidak relevan untuk saya tanggapi. Bang, benar-benar to the point, berisi dan juga apa ya, teguran secara kritik ya, menurut aku kritik yang membangun untuk
jaksa dan para jaksa yang ada di Indonesia. Menurut aku kritik yang diberikan oleh Niki itu berdasarkan dengan pengalamannya dalam ruang sidang ini selama persidangan, itu masukan yang bagus sekali untuk para jaksa yang ada di Indonesia agar lebih profesional, agar lebih berjalan sesuai dengan rule ilmunya, keilmuannya, dan ya bersikap yang baik lah seperti itu. Boleh tahu namanya siapa nih Kak? Nadine JR. Adin Zahar. Ini dari Tapi kalau di media biasanya tuh Karen Nadine. Karen? Karen Nadine. Karen Nadine. Oke, ini dari Malaysia apa? Bukan Indonesia. Dari Indonesia. Saya itu aslinya Indonesia. Terus dari udah lama banget. Jadi kayaknya saya tuh meninggalkan Indonesia tuh dari SMP. Oke. Pulang ke Indonesia tuh 2013 bareng si Baby Makareta sama San Faresa tuh kita bikin girl band zaman 2013. Nah Oke. itu bertahan cuma setahun, terus aku balik lagi karena kan aku dasarnya DJ, terus aku balik lagi ke luar negeri. Oke. Nah, terus ini terkait kehadiran di sidang duplik Niki itu gimana tuh? Ini sebagai antisipasi ya, sebagai hanya ini yang bisa kita lakukan buat ngebantu si Niki supaya kalaupun nggak bisa bebas, tapi ini maunya tuh hukumannya itu bisa dikurangi, jangan 11 tahun. Kasihan anaknya gitu. Kan bukan ini kan kasus ini kan hanya kasus kecil. Oke. Sorry bukan kecil ya. Oke lah bagi mereka mungkin besar. Tapi kasus ini tuh bukan kasus korupsi yang harus 11 tahun. Mudah-mudahan sih gini sih. Ya nggak sampai 11 tahun. Oke. Nah, ini tadi mendengarkan langsung ya duplik yang dibacakan oleh Nikmir. Tanggapannya? Tanggapannya the best sih. Cuman ada sedikit tuh suka apa ya, sedikit suka apa ya, apa tuh saya ini apa ngomongnya gimana tuh, sedikit nyeplak Oh, ceplos-ceplos. kayak Oke. Sakti jadi kita jangan ngomong yang CPU apa itu CPU jangan sampai kalau bisa sih jangan Pembawa fisik ya. jangan ngomong gitu, lebih ke supaya hakim nanti pun ada timbangan untuk putusannya yang bisa Oke.